Semua orang pikir Rani cuman istri biasa. Tapi nggak ada yang tahu, di balik wajah lembutnya, dia menyimpan rahasia kelam yang bahkan suaminya sendiri tak sanggup dengar. 3 bulan hamil, tapi bukan anak Bagas. Dan saat kebenaran hampir terbongkar, Rani ditemukan tak bernyawa di kamar hotel, dengan tubuh membiru dan ponsel di tangannya masih menyala. Mari kita bahas. Pagi itu rumah kecil di pinggiran kota tampak hangat. Rani menyiapkan sarapan sederhana, sementara Bagas bersiap berangkat kerja dengan seragam dinasnya yang sedikit kusut. Dari luar, mereka tampak seperti pasangan bahagia. Tapi di balik senyum tipis Rani, ada tatapan kosong yang tak pernah disadari Bagas. Sesuatu perlahan hilang dari matanya. Kehangatan itu tak lagi sama. Setiap pagi Rani mengucapkan hati-hati di jalan dengan suara lembut. Tapi kini, nada itu hambar. Ia lebih sering memandangi ponsel ketimbang wajah suaminya. Bagas tak curiga mengira istrinya hanya lelah. Padahal di balik layar ponsel itu, sudah ada pesan-pesan asing yang membuat Rani tersenyum samar setiap kali bunyi notifikasi berbunyi pelan. Dulu, Bagas sering pulang membawa makanan kesukaan Rani. Tapi belakangan, ia lebih sering pulang larut malam karena lembur. Rani selalu protes, menyebutnya terlalu sibuk sampai lupa istri. Padahal, di saat Bagas berjuang di luar, Rani sibuk membuka pintu bagi kesepian, yang diam-diam berubah menjadi peluang untuk bermain api. Di rumah, suara televisi menjadi peneman malam yang sunyi. Rani duduk di sofa, menggulir media sosial melihat teman-temannya dengan kehidupan mewah. Ia mulai merasa malu pada kehidupannya sendiri. Suaminya bukan pejabat, bukan bos, hanya pegawai biasa dengan gaji pas-pasan. Disitulah racun gengsi mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Sebuah notifikasi muncul, pesan dari Arman. Hanya sapaan singkat, tapi cukup untuk membuat jantung Rani berdetak cepat. Ia menatap layar ponsel dengan senyum kecil yang bahkan ia sendiri tak pahami. Seolah ada sesuatu yang selama ini hilang, kini datang dalam bentuk perhatian singkat dari pria lain yang bukan suaminya. Malam berikutnya, Rani mulai sering tidur larut. Katanya sedang menonton film, padahal sedang asik mengobrol dengan Arman hingga dini hari. Bagas tak pernah curiga. Baginya, kepercayaan adalah fondasi pernikahan. Tapi bagi Rani, kepercayaan itu justru celah yang ia manfaatkan untuk berbohong. Suatu malam, Bagas memergoki Rani tersenyum sendiri di depan layar ponsel. "Kok senyum-senyum sayang?" tanyanya santai. Rani kaget, tapi cepat menutupi dengan tawa kecil. "Lagi nonton video lucu, Mas." Bagas hanya mengangguk, tak sadar bahwa tawa itu bukan untuknya. Di dalam chat, Arman baru saja mengirim kalimat manis. "Kamu cantik banget malam ini." Hari-hari berikutnya berubah jadi rutinitas pura-pura. Rani masih menjalankan peran sebagai istri, tapi jiwanya sudah tak di rumah itu lagi. Ia mulai berdandan lebih rapi, memakai parfum baru, bahkan membeli pakaian dalam cantik tanpa sepengetahuan Bagas. Semua demi seseorang yang baru ia kenal 2 minggu. Sore itu, Bagas pulang lebih cepat. Ia ingin memberi kejutan kecil, membawa bunga mawar putih untuk istrinya. Tapi saat membuka pintu, ia hanya menemukan Rani sedang sibuk bersiap keluar. "Lembur, Mas," katanya cepat. Padahal ponselnya menunjukkan notifikasi pesan, "Jangan lupa kamar 307 ya." Bagas hanya tersenyum menatap punggung istrinya yang pergi tergesa. Dalam hati ia bangga punya istri rajin. Ia tak tahu bahwa langkah Rani malam itu adalah awal dari dosa panjang yang akan menghancurkan segalanya, rumah, cinta, dan nyawa. Pertemuan pertama Rani dan Arman terjadi di sebuah kafe kecil. Arman, pria 32 tahun dengan gaya parlente, memuji aroma parfum Rani. "Wangi banget, kayak bukan ibu rumah tangga," katanya. Rani tertawa kecil, pura-pura tersipu. Di situ, tembok kesetiaan mulai retak. Ia merasa hidupnya kembali berwarna setelah lama pudar di bawah rutinitas rumah tangga.
Hubungan mereka berlanjut cepat. Awalnya sekadar ngobrol, lalu makan siang, hingga akhirnya Arman menawarkan tumpangan pulang. Di dalam mobil, Rani merasakan sesuatu yang aneh, campuran antara rasa bersalah dan kenikmatan. Sementara itu, Arman tahu betul bagaimana memainkan kata-kata manis yang membuat wanita merasa istimewa. "Suamimu gak pernah bosen ngeliat kamu secantik ini?" tanya Arman. Rani hanya tersenyum pahit. Dia sibuk, gak sempat lihat. Kalimat itu membuat Arman semakin leluasa. Ia tahu Rani sedang haus perhatian. Dari situlah permainan mulai. Perhatian kecil, janji manis, dan sentuhan ringan di tangan yang terasa jauh lebih berharga daripada kesetiaan. Rani mulai sering berbohong. Ia bilang ingin belanja ke pasar, padahal menuju apartemen Arman. Di dalam lift, jantungnya berdebar keras. Setiap bunyi langkah orang membuatnya takut. Tapi saat pintu kamar terbuka dan Arman menyambutnya dengan senyum, rasa bersalah itu lenyap seketika, tergantikan oleh hasrat yang lama terpendam. Hari demi hari Rani hidup dalam dua dunia. Di rumah, ia tetap berperan sebagai istri baik. Tapi di luar, ia berubah menjadi sosok yang sama sekali lain. Mengenakan gaun ketat, memakai lipstik merah menyala, dan tertawa keras di pelukan pria lain. Ia tahu ini salah, tapi setiap kali ingin berhenti, rasa candu itu justru semakin kuat. Sementara itu Bagas mulai merasakan jarak yang aneh. Istrinya sering keluar tanpa alasan, dan ponselnya kini selalu dikunci. Suatu malam, ia mencoba meminjam ponsel Rani untuk menelepon, tapi ditolak mentah-mentah. "Baterainya low," kata Rani cepat. Padahal di layar belakang ada notifikasi dari Arman bertuliskan, "Kangen kamu." Kecurigaan makin besar ketika Bagas menemukan struk hotel di dompet Rani. Tapi ia menahan diri. Ia masih berpikir positif, berharap itu hanya kesalahan. Namun sejak malam itu, ia tak bisa tidur. Setiap suara notifikasi ponsel membuatnya terjaga, seolah firasatnya berteriak. Ada yang salah besar dengan perempuan yang ia cintai. Arman semakin berani. Ia mulai memotret kebersamaan mereka, mengajak Rani liburan diam-diam keluar kota. Dalam foto-foto itu Rani tampak bahagia. Jauh lebih bahagia dari saat bersama suaminya. Ia lupa segalanya. Anak, rumah, dan janji suci di pelaminan. Semua terganti oleh dunia semu, yang hanya bertahan selama kamar hotel masih terkunci. Suatu hari Rani terlambat pulang hingga tengah malam. Saat Bagas menegur, ia justru membentak. "Aku capek, jangan ngatur-ngatur terus." Suara kerasnya menggema di ruang tamu. Bagas terdiam. Itu pertama kalinya istrinya berteriak sekeras itu. Ia tidak tahu bahwa malam itu Rani baru saja kembali dari pelukan pria lain. Dan saat Rani melihat wajah lelah suaminya, tak ada lagi rasa bersalah. Yang ada hanya kekosongan. Dalam pikirannya, Arman adalah jalan keluar dari hidup membosankan. Ia tak sadar bahwa jalan keluar itu adalah jurang yang sebentar lagi akan menelannya, bersama kehormatan, kebohongan, dan nyawanya sendiri. 2 bulan berlalu sejak hubungan gelap itu dimulai. Suatu pagi Rani merasa mual hebat dan pusing. Ia mencoba mengabaikan, tapi ketika hasil tes pack menunjukkan 2 garis merah, tubuhnya gemetar. "Tuhan, ini anak siapa?" bisiknya lirih. Dalam sekejap, kebahagiaan yang dulu ia rasakan berubah menjadi teror yang membekap dada. Rani menatap dirinya di cermin. Wajahnya pucat, mata sembab. Ia berusaha menghitung kembali, mengingat kapan terakhir kali bersama suaminya dan kapan terakhir kali bertemu Arman. Semuanya kabur. Ketakutan makin besar. Ia tahu rahasia ini tak bisa bertahan lama. Tapi ia juga tak berani jujur, karena itu berarti kehancuran. Arman justru bereaksi dingin. Saat Rani memberitahunya soal kehamilan, pria itu malah menatap kosong. "Itu bukan urusanku," katanya datar. "Kamu yang tanggung." Rani terpaku. Di detik itu, seluruh bayangan indah tentang Arman hancur. Pria yang dulu penuh janji kini berubah menjadi asing, kejam, dan tak peduli. Sejak hari itu, Arman menghilang.
Nomornya tak bisa dihubungi. Rani mencoba datang ke apartemennya, tapi resepsionis bilang unit itu sudah kosong. Panik, ia kembali ke rumah, berpura-pura tenang di depan Bagas. Tapi suaminya mulai curiga dengan perubahan sikap Rani yang sering menangis diam-diam di kamar mandi. Bagas mencoba mendekati istrinya. "Kamu kenapa akhir-akhir ini? Kalau ada masalah, bilang aja," katanya lembut. Tapi Rani malah menjauh. "Gak apa-apa, cuman capek," jawabnya cepat. Padahal hatinya berantakan. Ia ingin jujur, tapi takut dunia runtuh begitu kata selingkuh keluar dari mulutnya sendiri. Suatu malam Rani menatap foto Arman di ponselnya. Tangannya gemetar saat hendak menghapusnya. Namun setiap kali ingin menghapus, ia malah membuka chat lama mereka. "Kamu cuma mainin aku ya, Man?" tulisnya pelan, tak ada balasan. Yang tersisa hanya pantulan wajahnya sendiri di layar ponsel yang retak. Keesokan harinya, Bagas menemukan tespek di tempat sampah kamar mandi. 2 garis merah yang masih jelas membuat napasnya tercekat. Ia tahu Rani belum pernah bilang apa-apa soal kehamilan. Saat ia menanyakan dengan hati-hati, Rani hanya menjawab gugup, "Aku juga baru tahu." Tapi sorot matanya tak bisa berbohong. Malam itu Bagas tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit sambil berpikir keras. Sesuatu terasa aneh. Rani yang hamil, tapi tidak tampak bahagia sama sekali. Tidak ada senyum, tidak ada antusiasme seperti dulu. Ia mulai merasakan rasa takut yang sulit dijelaskan. Rasa takut bahwa anak yang dikandung istrinya bukan miliknya. Ketika Bagas mencoba mengajak Rani periksa ke dokter, wanita itu menolak. "Aku bisa sendiri," katanya keras. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Bagas tak membalas, hanya menatapnya lama. Dalam diam, hubungan mereka resmi membeku. Tidak ada lagi tawa di meja makan, hanya keheningan yang menyiksa. Dan saat bulan ketiga kehamilan tiba, Rani memutuskan pergi tanpa izin. Ia bilang ingin menenangkan diri, padahal diam-diam menuju kota lain. Di sana, rahasia masa lalunya menunggunya kembali. Dan langkah itu menjadi awal dari akhir hidupnya. Ia tak tahu, pelariannya justru akan membawanya pada kematian yang tragis. 3 hari Rani tak pulang. Bagas melapor ke polisi dengan wajah cemas. "Istri saya hamil, Pak, tolong carikan," katanya lirih. Namun malam ketiga, berita di TV membuatnya membeku. Seorang wanita ditemukan tewas di kamar hotel murah, tanpa identitas jelas. Tapi dari foto samar yang ditampilkan, Bagas tahu, itu Rani. Kamar itu berantakan. Sprei kusut, botol minuman berserakan, dan di meja ada sisa ponsel Rani yang retak. Polisi menemukan bukti transfer dan pesan dari beberapa pria. Nominalnya sama semua, ujar penyidik. Saat dibuka, isi chat membuat bulu kuduk berdiri. Tarif, waktu, dan lokasi. Rani ternyata menjual diri secara online. Bagas datang ke rumah sakit dengan langkah gontai. Tubuh istrinya terbujur kaku di balik kain putih. "Kenapa kamu, Ran?" Suaranya pecah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangan dingin itu, mencoba memahami bagaimana wanita yang dulu ia cintai bisa berakhir sekejam ini. Sementara itu, penyidik menemukan fakta mengejutkan. Rani tidak hanya punya 1 pelanggan. Dalam 3 bulan terakhir, ia melayani sedikitnya 8 pria, termasuk seorang pengusaha lokal dan sopir pribadi Arman. Semua transaksi dilakukan lewat akun palsu dengan nama samaran Naila Duawulsekuo. Dunia Rani ternyata jauh lebih gelap dari dugaan siapapun. Ketika pelaku utama akhirnya tertangkap, publik terkejut. Ia bukan orang asing, melainkan Arman, pria yang dulu Rani puja. Dalam interogasi, Arman mengaku panik saat Rani menagih tanggung jawab atas kehamilan. Dia ancam buka semua. "Aku kalap," ucapnya datar. Tidak ada penyesalan di wajahnya, hanya dingin dan kesombongan. Bagas dipanggil polisi untuk memberikan keterangan. Di ruang interogasi, ia duduk diam, mendengarkan detail demi detail tentang kebusukan istrinya. Setiap kata seperti pisau yang menusuk hati.
Polisi menjelaskan, motif kematian Rani adalah karena pertengkaran soal uang dan ancaman membuka rahasia open BO-nya ke publik. Saat polisi menunjukkan ponsel Rani, Bagas hampir tak sanggup melihatnya. Chat berisi rayuan, transaksi, hingga foto-foto yang membuatnya ingin muntah. Dunia seakan runtuh. Ia ingin marah, tapi hanya hampa yang tersisa. "Ternyata kamu bukan yang kukira," bisiknya dalam hati, suaranya nyaris tak terdengar. Berita kematian Rani menyebar cepat. Tetangga-tetangga membicarakan di warung, mencemooh tanpa ampun. "Pantesan sering dandan padahal suaminya pas-pasan," kata satu ibu. Bagas menunduk saat melewati mereka. Ia tahu nama keluarganya kini tercoreng selamanya. Namun yang paling ia sesali adalah anak yang tak sempat lahir ke dunia. Autopsi mengungkapkan hal paling menyakitkan. Janin di rahim Rani bukan anak Bagas. DNA-nya cocok dengan Arman. Polisi membaca hasil itu dengan datar, tapi bagi Bagas, itu seperti petir di siang bolong. Ia duduk lama di depan makam istrinya yang masih basah, menatap batu nisan tanpa suara. Di akhir, Bagas hanya bisa berbisik, "Kamu salah jalan, Ran." Ia tidak lagi marah, hanya hancur. Di depan makam itu, ia meninggalkan cincin kawin mereka. Sementara di kejauhan, sirene polisi masih terdengar. Dunia Rani telah berakhir, tapi luka yang ditinggalkannya akan selamanya hidup di hati orang yang paling mencintainya. 3 minggu setelah pemakaman, rumah kecil itu berubah sunyi. Tak ada lagi tawa, tak ada suara sendok dari dapur. Bagas duduk di ruang tamu menatap foto pernikahan mereka. "Kamu cuma pengen bahagia, ya Ran," gumamnya lirih. Tapi kebahagiaan yang Rani kejar justru menenggelamkan semuanya. Cinta, kehormatan, bahkan nyawanya sendiri. Setiap malam Bagas terbangun karena mimpi buruk. Ia melihat Rani datang dengan wajah pucat, memegang perutnya yang membesar, memohon ampun. Tapi ketika Bagas mencoba meraih tangannya, tubuh itu menghilang jadi debu. Ia menjerit dalam tidur, lalu terbangun dengan keringat dingin, menatap kosong ke langit-langit kamar. Lingkungan sekitar tidak memberi ampun. Tetangga mulai menjauh. Anak-anak menatapnya dengan penasaran, sementara para ibu berbisik setiap kali ia lewat. "Itu suaminya yang istrinya open BO," kata mereka setengah menertawakan. Bagas hanya menunduk. Ia tak sanggup lagi menegakkan kepala, seolah setiap tatapan adalah hukuman. Pekerjaannya pun terganggu. Ia sering absen, sulit fokus. Bosnya menegur, tapi Bagas hanya menjawab singkat, "Maaf, masih belum bisa, Pak." Hatinya seperti kosong. Semua semangat hidup hilang. Setiap hari terasa sama. Bangun, bekerja, pulang, lalu duduk menatap sepasang cangkir teh yang tak lagi berisi. Suatu sore Bagas memberanikan diri mengunjungi rumah orang tua Rani. Mereka menangis ketika melihatnya. "Kami gak nyangka dia begitu," kata ibunya lirih. Bagas hanya mengangguk. Dia pernah bahagia, Bu, tapi salah jalan. Tak ada dendam di matanya, hanya kesedihan yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Setelah penyelidikan selesai, polisi mengembalikan barang-barang Rani. Di dalam tas kecilnya, Bagas menemukan surat tak terkirim. Tulisan tangannya gemetar. "Aku hamil, tapi aku takut bilang. Aku salah, Mar. Aku mau pulang, tapi udah telat." Bagas menatap surat itu lama, lalu melipatnya rapi. Dunia seakan berhenti berputar. Malam itu Bagas menyalakan lilin kecil di kamar mereka. Ia menatap api yang bergetar lembut. "Kamu tahu, Ran, aku udah maafin kamu," katanya pelan. Air mata jatuh membasahi pipi. Di balik segala kemarahan dan aib, yang tersisa hanyalah cinta yang tidak sempat diselamatkan dari kehancuran. Beberapa bulan kemudian, nama Rani masih jadi bahan gosip di kampung. Tapi bagi Bagas, semua sudah mati bersama waktu. Ia tidak berusaha membela, tidak pula membenci. Ia hanya berharap tak ada wanita lain yang harus berakhir seperti Rani. Mati karena haus perhatian, hidup dalam kebohongan dan lupa siapa dirinya. Suatu pagi Bagas berjalan ke makam Rani.
dengan membawa bunga melati. Ia meletakkannya perlahan di atas batu nisan, lalu berbisik, "Andai kamu sabar sedikit aja, mungkin semua masih bisa diperbaiki." Angin berhembus pelan, seolah menjawab lirih. Di sana, kesunyian menjadi satu-satunya saksi cinta yang tak terselamatkan. Cerita Rani berakhir di tanah, tapi pelajarannya hidup di langit. Bahwa cinta tanpa kejujuran hanyalah bom waktu. Bahwa perhatian yang dicari di luar rumah seringkali justru menghancurkan yang sudah ada di dalam. Dan bahwa tidak semua yang tampak bahagia di luar benar-benar utuh di dalam. Inilah wajah cinta yang paling gelap